Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Baitur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat mikrotom. Apa sih alat mikrotom itu? Simak baik-baik ya teman-teman. Di sini ada pengertian mikrotom. Mikrotom merupakan alat yang digunakan untuk memotong tipis atau irisan suatu jaringan. Sampel jaringan berparafin bergerak maju secara manual menuju pisau sesuai dengan ketebalan irisan yang diinginkan. Hasil dari pengirisan jaringan ini berupa pita tipis yang sangat penting karena irisan-irisan tipis ini akan membantu ketepatan diagnosa. Apa sih fungsi dari alat mikrotom? Fungsi mikrotom yaitu untuk menyayat atau memotong jaringan seperti jaringan tumbuhan, hewan menjadi irisan yang sangat tipis sehingga mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Ini ada penggunaan alat mikrotom. Beberapa penggunaan alat mikrotom. Yang pertama itu untuk mikroskop cahaya, bahan pertama-tama difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin. Bagian-bagian setebal 320 mikrometer biasanya diiris dengan pisau saja. Yang kedua yaitu untuk mikroskop elektron. Fiksasi diikuti dengan pembenaman dalam resin seperti araldi. Bagian-bagian diiris dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikrotom setebal 2-100 mikrometer. Di sini ada bagian fungsi alat mikrotom. Yang pertama itu ada tempat sampah, yang kedua itu kunci pas roda tangan, yang ketiga rada tangan, yang keempat itu ada kunci pas dudukan pisau, yang kelima pembawa pisau, yang keenam kunci pas pisau, yang ketujuh spesimen lembab, yang kedelapan pengatur skala, yang kesembilan knop menyesuaikan skala, yang kesepuluh dudukan pisau, yang kesebelas itu ada kecepatan roda tangan. Di sini ada 3 jenis alat mikrotom ya. Yang pertama itu ada rotary mikrotom. Rotary mikrotom atau yang disebut dengan mikrotom putar bekerja menggunakan suatu tuas pemutar 360 yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah serta dapat mengubah posisi blok ke depan dan ke belakang dengan ketebalan mencapai 2-3 mikro dan mudah digunakan pada hampir semua jenis potongan jaringan baik jaringan yang bersifat keras. Yang kedua itu ada sliding mikrotom. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada satu posisi tetap. Kemudian blok parafin digeser pada mata pisau hingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Yang ketiga itu ada rotary rocking mikrotom. Umumnya digunakan dalam kriosat. Bagian retraksi menggerakkan blok jaringan menjauhi pisau pada bagian atas sehingga menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan. Di sini ada kalibrasi alat mikrotom. Pembersihan dan pemeriksaan visual. Yang pertama itu ada pastikan mikrotom dalam keadaan bersih dari sisa-sisa sebelumnya dan bebas dari debu atau partikel yang dapat mempengaruhi kualitas potongan. Yang kedua itu ada pemeriksaan visual terhadap komponen utama termasuk mekanisme potongan dan sistem penggerakan. Dan ada pemeliharaan pisau. Yang pertama itu pemeriksaan keadaan pisau mikrotom. Pastikan bahwa pisau dalam kondisi baik dan tajam. Yang kedua itu ada jika pisau tumpul atau rusak, pertimbangkan untuk menggantinya atau mengasahkan sesuai kebutuhan. Penyesuaian ketebalan potongan. Yang pertama itu ada sesuaikan potongan ketebalan potongan pada mikrotom sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu ada gunakan sampel kontrol dengan ketebalan yang diketahui untuk memastikan pengaturan yang akurat. Penyesuaian kecepatan potongan. Tentukan kecepatan potongan yang sesuai untuk jenis sampel yang sedang diproses. Kecepatan yang tepat dapat meminimalkan kerusakan selama proses pemotongan. Di sini ada troubleshooting. Troubleshooting atau permasalahan yang sering terjadi dan langkah untuk mengatasinya. Pemotongan jaringan yang keras seringkali sulit dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena proses
fiksasi yang kurang baik atau karena proses yang terlalu lama atau berlebihan. Hal ini dapat diatasi dengan mengganti pisau mikrotom, merendam blok dalam air mengalir selama 30 menit dan mengubah sedikit sudut pisau. Jika masih sulit dilakukan, gunakan sedikit softening agent pada permukaan blok. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya setelah didapatkan pita jaringan yang sesuai dengan proses floating atau penempatan pita jaringan pada air hangat sebelum ditempelkan pada kaca objek. Proses ini bertujuan untuk membantu mengurangi lipatan pada pita jaringan. Di sini ada pembacaan data. Yang pertama itu ada persiapkan hewan uji yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang kedua itu pengelompokan, pilih hewan uji yang memenuhi kriteria inklusi dan ambil sebanyak 30 sampel. Yang ketiga itu pemotongan dilakukan menggunakan mikrotom untuk membuat irisan tipis dari jaringan atau organ yang telah difiksasi. Yang keempat itu ada pewarnaan, melakukan pewarnaan histologi pada irisan yang dilakukan seperti hermatoksin eosin. Yang kelima itu ada pengamatan, melakukan mikroskopis dengan menggunakan pembesaran 40 kali untuk melihat inti sel, sitoplasma, dan keseragaman warna pada preparat. Yang keenam itu analisis hasil mikroskopis untuk mengidentifikasi struktur dan komponen sel yang terdapat dalam irisan. Yang ketujuh itu ada dokumentasi darah dan hasil observasi dilakukan secara langsung. Saat observasi dilakukan, dimasukkan ke dalam tabel data pengamatan. Yang kedelapan itu ada data analis. Proses analisis data disajikan dan menggunakan cara deskriptif, kualitatif, non-statistik. Karena data yang diperoleh pada penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif dan nilai data tidak dapat dianalisis statistik. Dan terakhir yaitu ada perawatan mikroskopis. Untuk menghasilkan pita jaringan yang baik harus dilakukan perawatan berkala agar mikrotom dapat terus bekerja dengan baik. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini terjadi. Yang kedua itu lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpor pada kotak pisau. Yang ketiga itu bersihkan bak penampung sisa jaringan. Yang keempat, bersihkan mikrotom dengan lap kering dan luas. Yang kelima, tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Yang keenam itu lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.